Apa? Kilo. Jadi aku wis download. Oh, masih kira. Isu apa ya? Sin Mas Masyu. Adikku. Adi rasane. Lama ya. Cek, iki lho nyapa. Sopo? Adi Dias paling. Ya adikku sama mana weh. Kan Mas repoti. Ngedeli laptop agak digawe. Iki Peniku beli lele. Wes Mas. Iki wis record. Oke. Cek gorong mulai. Mari. Oke. Jadi selamat. Iya. Ya, langsung aja. Jadi selamat sore Bapak dosen kami yang tercinta. Kami akan mempresentasikan design thinking kami. Di sini di kelompok kami ada saya sendiri, Dias Mutasadid, 10-11-740, ada Reza Palim sama ada Muhammad. Yang pertama ada awal mula dari Ciputra World Surabaya ini yang lokasinya di CBD Mejen Sukono Surabaya, dibangun dengan konsep yang super blok yang mewah yang berdiri di atas lahan seluas 9 hektar yang akan menjadi salah satu super blok terbesar di Indonesia. Harapan dari Ciputra World. Super blok yang terdiri dari Mall Ciputra World Hotel, Skylift Soho, dan The Voila Apartemen, dan melengkapi Ciputra World sebagai fungsi entertaining perhatian nama perusahaan pemilik dan pemilik perusahaan. Jadinya akan dibikin super blok yang serba lengkap pada satu wilayah lah. Next. Selamat. Ya, untuk empati dan defense-nya adanya penurunan jumlah kunjungan mall dalam jumlah besar. Terus banyak store yang menghentikan sewanya. Yang ketiga, pendapatan berkurang. Dan keempat, daya beli menurun. 5, pembatasan jam buka tutup mall. 6, penetapan peraturan dari pemerintah selama pandemi yang tidak menentu. 7, penetapan protokol kesehatan. 8, pembatasan pengunjung mall. Next. Enggak ketok. Ya aku pindah. Mat Konmat. Mat sampai Andias. Fenomena maraknya pembangunan pusat pembelajaran modern telah merambah ke kota-kota besar di Indonesia seperti kota Surabaya. Kota Surabaya berupaya untuk semakin menguatkan citranya. Bukan hanya sebagai tujuan wisata kuliner, tetapi juga sebagai tujuan wisata belanja. Saat ini paling tidak tercatat lebih dari 10 pusat pembelajaran modern telah terdiri di kota Surabaya. Belum lagi yang masih dalam proses pembangunan. Hal tersebut menyebabkan munculnya persaingan antara pengembangan pusat perbelanjaan modern yang saling berlomba untuk merebut hati pengunjung. Oleh karena itu, lebih dari pihak pengembang pusat pembelajaran modern untuk mengetahui bagaimana perilaku pengunjungnya agar mampu menarik pengunjung dalam jumlah besar. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penelitian mengenai analisis strategi position pusat perbelanjaan modern di kota Surabaya. Next. Jadi ada aktivitas pemasaran, quality of merchandise dan entertainment memiliki pengaruh signifikan terhadap shopping enjoyment, sehingga quality of merchandise dan entertainment ini merupakan faktor penentu shopping enjoyment. Karena entertainment merupakan variable shopping enjoyment, sehingga perusahaan memperhatikan faktor tersebut dengan menawarkan nilai tambah seperti menawarkan aneka produk yang menarik sehingga akan dapat menarik banyak konsumen. Dan ini ada kekuatan manajemen SDA yang berpengalaman, reputasi perusahaan yang baik, responsif yang tinggi terhadap kondisi pasar, penjualan secara inden, bekerjasama dengan mitra bisnis dan pemerintah setempat. Dan kelemahannya weakness, harga jual cukup mahal untuk masyarakat negara berkembang, biaya periklanan dan promosi yang tinggi, hanya memasar kepada kalangan menengah ke atas, dan membatasi ruang gerak.
Dan peluangnya opportunity perkembangan ekonomi Asia, insentif dan keringanan pajak dari pemerintah setempat, jumlah penduduk yang meningkat memungkinkan meningkatkan permintaan, tren pertumbuhan properti yang gencar dan permintaan pasar yang besar. Dan ancamannya ada trade kompetitor internasional, pengembangan asal China, Malaysia dan Singapura sangat agresif dalam pasar Asia dengan konsep yang matang. Peraturan hak milik asing menurunkan minat investor asing untuk membeli properti dan negara bersangkutan. Next. Strategi SO-nya ini ada yang pertama meningkatkan DA perusahaan, lalu ada menyesuaikan diri untuk dari strategi WO, mengevaluasi harga agar perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan ekonomi Asia, lalu ada mencari cara pemasaran yang tepat agar mendapatkan insentif yang dapat memperkecil biaya, lalu yang ketiga dan perluas ruang gerak ke seluruh kalangan untuk persiapan perkembangan jumlah penduduk. Lalu adanya strategi ST yang menggandeng kompetitor agar mengurangi pesaing dan peroleh pengetahuan baru dari kompetitor. Lalu ada melalui reputasi yang baik perusahaan harus meningkatkan minat investor asing, lalu ada yang ketiga mulai membawa perusahaan untuk go publik agar memperoleh dana untuk membangun bisnis dan meningkatkan kepercayaan pada publik. Lalu ada yang keempat, strategi WT, yang pertama menetapkan harga yang terjangkau dengan tetap bertahan kualitas, kedua mencari cara pemasaran yang akan efisien dan lebih efektif, lalu ada berusaha melonggarkan ruang gerak yang untuk memperoleh simpati publik, lalu ada meningkatkan kreativitas terhadap konsep dan desain proyek untuk meningkatkan daya beli. Next. Ini adalah hasil nah, survei. lalu ini ada hasil ini adalah hasil survei. Ini adalah hasil survei yang kita himpun kemarin. Ada hasil survei telah kami lakukan mendapatkan 28 responden dari pengunjung cewek, di mana hasil survei tersebut menunjukkan bahwa pengunjung cewek menyukai mall yang bersuasana outdoor, yang sebagaimana kita tahu kan dulu hanya ada seperti Sutos, cuman Sutos tidak adanya perkembangan. Nah, cewek ini kan adanya perkembangan dengan adanya diadakannya yang outdoor ini bisa membangkitkan para pengunjung untuk berdatangan seperti itu. Next. Jadi ada perencanaan ide yang kami kemukakan adalah dengan membuat sebuah event organizer di CW. Dengan event ini pasti akan ada banyak pelanggan yang akan mengunjungi mall. Dengan bantuan IO dan juga manajemen CW juga. Dan pastinya bisa diajak bekerjasama juga dalam pembuatan event organizer ini. Thrifting adalah aktivitas membeli atau mencari barang-barang bekas dengan tujuan untuk dipakai kembali. Belakangan ini, thrifting menjadi kegiatan yang cukup hits dengan banyak diminati, karena itu banyak pelaku bisnis memanfaatkan dengan membuka usaha thrifting. Next. Oke, mari selesai. Ya, saya tambah sedikit. Yang kita maksudkan thrifting di sini ini, maksudnya dalam arti thrifting pre-love, karena banyak juga orang yang mengira itu kayak thrifting yang barang-barang bekas, maksudnya kayak berbekas yang kita tidak tahu dari mana atau dari luar negeri apa tidak. Yang maksudnya yang lebih kita sasar itu dari kelompok ini kita ini yang pre-love, karena adanya kurangnya kayak kepercayaan konsumen terhadap kayak thrifting dari barang luar negeri itu, misalnya ada penyakit atau apa. Namun kalau di Indonesia ini jika yang di thrifting itu adalah barang-barang pre-love, maka mereka akan lebih percaya dan lebih ada minat untuk mendatangi tempat. Jadinya bisa dibedakan di garis bawahi bahwa thrifting yang kita maksud ini seperti yang banyak dilakukan sekarang ya di Indonesia, dan pasarnya juga banyak itu yang dalam bentuk pre-love, bukan yang barang bekas dari luar negeri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Langsung stop sharing. Wes.